Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang diampu dosen Ibu Ermawati. Kami selaku kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai beberapa gejala problematik penyusunan kalimat. Baiklah, langsung saja kepada perkenalan pemateri dan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Elvianora dengan NPM 1962-10145 dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Beberapa Gejala Problematika Penyusunan Kalimat. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan A. Tentang kata problematik bahasa. Problematik penggunaan bahasa ialah persoalan alternatif penggunaan bahasa yang berkembang. Terdapat dua alternatif penggunaan bahasa, yaitu alternatif yang kurang atau tidak sesuai dengan aturan, dan alternatif yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Problematik penggunaan bahasa Indonesia ini sulit untuk diselesaikan, malahan terus berkembang. Ada beberapa faktor yang mengakibatkannya. Pertama, ada kecenderungan bahwa bentukan bahasa yang menyimpang itu lebih populer dan lebih sederhana pengucapannya. Kedua, sudah menjadi rumusan pasti bahwa bahasa yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang adalah kebiasaannya. Ketiga, walaupun dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan bentukan bahasa yang problematis, mulai dari bunyi, kata, frasa, sampai kalimat, baik dalam situasi informal maupun formal. Tak terjadi ketidakterpahaman tentang apa yang diungkapkannya. Keempat, sikap bahasa yang masih harus dipupuk agar karakter cinta bahasa terus berkembang. B. Problematik penyusun kalimat. 1. Interferensi intrabahasa. Dalam Kamus Linguistik, Rida Laksana mencatat bahwa interferensi ialah penggunaan unsur bahasa lain oleh seorang multibahasawan secara individual. Dengan begitu, interferensi itu terjadi antara dua bahasa atau antara bahasa dengan dialeknya. Unsur imbuhan dalam bentukan ubah-merubah digunakan dalam bentuk mengubah, sehingga terjadilah bentukan ubah-merubah. Contohnya dalam bentukan frasa pada gambar di samping ini. Bentuk frasa 1A dipengaruhi oleh frasa 1B. Lahirlah bentuk frasa yang menyimpang atau problematik, yaitu frasa 1C, tidak bergeming, artinya tidak bergerak. Konstruksi frasa 1A dan 1B lah yang benar. 2. Gejala pengaruh kalimat transitif. Secara umum, kalimat transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif seperti berikut. 1. Matahari menyinari bumi terus-menerus, diubah ke kalimat pasif, bumi disinari matahari terus-menerus. 2. Tim paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya, diubah ke kalimat pasif menjadi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh tim paduan suara. Proses alih bentuk kalimat aktif transitif menjadi kalimat pasif seperti contoh di atas sangat berpengaruh terhadap kalimat intransitif yang berpelengkap kata kerja transitif untuk dialih bentuk menjadi kalimat pasif. Akibatnya, kalimat pasif yang dihasilkan berbeda sekali isinya dengan kalimat asal, bahkan ada yang bernalar salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Karayu sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematik penyusunan kalimat dan yang kedua gejala pengaruh kalimat transitif. Contohnya kalimat intransitif yang berpelengkap kata kerja transitif, yaitu yang pertama, mereka mau menghilangkan jejaknya. Yang kedua, penduduk berhasil menangkap pencuri kambing itu. 3. Kiper masih mampu menjangkau bola yang terbang memojok jela. Dan setelah dirubah menjadi kata kerja transitif, akan menjadi jejaknya mau dihilangkan oleh mereka. Yang kedua, pencuri kambing itu berhasil ditangkap oleh penduduk. Dan yang ketiga, bola yang terbang memojok gawang masih mampu dijangkau oleh kiper. Jadi, cobalah bandingkan isi kalimat nomor 1, 2, 3 dengan isi kalimat 1A, 2A, dan 3A. Isi setiap pasangan kalimat tersebut tidak sama. Inilah beberapa contoh kalimat problematis akibat adanya pengaruh bentuk transitif. Dan yang ketiga, gejala penyederhanaan atau simplifikasi. Yang A, penyederhanaan bentuk kata. Tampaknya cukup lazim, terutama dalam berbahasa lisan.
terjadinya penyederhanaan bentuk kata dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, tidak fokus. Yang kedua, sedang istirahat. Yang ketiga, tidak keberatan. Dan yang keempat, sangat disiplin. Bentuk fokus, istirahat, keberatan, dan disiplin seperti yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bukan kata kerja dan bukan kata keadaan, melainkan kata benda. Kata ini pasangan frasa-frasa di atas antara unsur atribut dan unsur intinya. Bagaikan minyak dengan air, tidak koherens, alias tidak terpadu. Pasangan frasa tersebut akan terpadu jika kata-kata yang dijadikan unsur inti frasa diubah menjadi kata kerja atau kata keadaan seperti tidak terfokus, sedang beristirahat, tidak berkeberatan, sangat berdisiplin. Yang B, penyederhanaan preposisi. Problematik penyederhanaan preposisi terjadi pada penggunaan preposisi yang idiomatis, yakni preposisi sebagai berikut. Yang pertama, preposisi terdiri dari atau terdiri atas. Dalam penggunaannya, kadang-kadang preposisi dari dan atas itu dibuang, seperti dalam kalimat berikut. Penggunaan perguruan tinggi itu terdiri 6 fakultas. Yang kedua, preposisi sesuai dengan. Dalam penggunaannya, preposisi dengan sering kali dihilangkan, seperti dalam kalimat, tindakan itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, preposisi sehubungan dengan. Dalam penggunaannya, preposisi dengan acap kali dihilangkan, seperti dalam kalimat sehubungan akan dilangsungkannya upacara tersebut, maka dengan ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut. Yang C, pelepasan konjungsi. 1. Merujuk ketentuan pedoman akademik kita, nilai 3,51 itu tergolong judicium laude. Yang kedua, memperhatikan pendapat para peserta rapat, dapatlah dirumuskan kesimpulan-kesimpulan hasil rapat ini. Bagian kalimat yang diawali dengan kata-kata yang bercerak tebal itu berfungsi sebagai klausa bawahan atau anak kalimat. Karena konjungsi antara klausa bawahan dengan klausa inti dihilangkan, makna hubungan antara dua jenis klausa tersebut menjadi titik eksplisit atau tidak jelas. Disinilah letak persoalan, bandingkan kejelasan makna kalimat yang pertama dan dua di atas dengan kalimat berikut. Yang pertama, yang 1A, dengan merujuk ketentuan pedoman akademik kita, nilai 3,51 itu tergolong judicium cum laude. Yang 2A, setelah memperhatikan pendapat para peserta rapat, dapatlah dirumuskan kesimpulan-kesimpulan hasil rapat ini. Poin selanjutnya, predikat bentuk pasif persona. Dalam uraian jenis-jenis kalimat, ada dikemukakan jenis kalimat pasif persona atau pasif berkata ganti. Kalimat pasif persona merupakan kalimat yang menggunakan kata kerja pasif tanpa adanya imbuhan, dan sebelumnya telah didahului oleh kata ganti orang, seperti saya, kita, kamu, Anda, dia, dan sebagainya. Sebagai contoh, yaitu yang pertama, ihwal rendahnya uang kuliah kita harus dibicarakan dalam rapat lengkap. Contoh kedua, pembukaan kelas sore kami akan rapatkan lebih dahulu. Nah, bagian predikat kalimat pasif di atas telah ingkar dari ketentuan
bahwa antara kata ganti diri dengan pokok kata di bagian predikat tidak bisa disisipkan jenis kata apapun, sehingga akan lebih baiknya adalah sebagai berikut. 1. Ihwal rendahnya uang kuliah harus kita bicarakan dalam rapat lengkap. 2. Pembukaan kelas sore akan kami rapatkan lebih dahulu. 5. Gejala subjek preposisional. Lazim sekali kita temui ada kalimat yang diucapkan baik dalam situasi formal maupun non-formal yang subjeknya berpreposisi tentang atau mengenai, seperti kalimat berikut. 1. Tentang akan dibukanya program baru, belum dibicarakan. 2. Mengenai hal itu, belum kami ketahui. Nah, struktur subjek yang berupa frasa preposisional ini tidak bisa dianggap salah begitu saja. Misalnya, kalau kita perbaiki dengan cara gampang, hilangkan saja preposisinya, maka kalimat itu bisa dikatakan sudah aman. Namun menurut rasa bahasa, ada perbedaan makna antara subjek berpreposisi tentang dan mengenai dengan subjek yang tanpa preposisi tersebut. Rasa bahasa yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalimat tersebut dapat tersampaikan kepada penikmatnya atau pendengarnya. 6. Frasa saling pengertian dan saling ketergantungan. Frasa ini penggunaannya sudah sangat akrab dengan para pengguna bahasa, namun sebenarnya memiliki konstruksi yang aneh atau sangat tidak lazim. Perilaku kata keterangan seharusnya tidak diikuti oleh kata benda, melainkan oleh kata kerja, seperti dalam frasa saling mendahului, saling menertawakan, dan saling memandang. Sementara bentukan pengertian dan ketergantungan bukanlah kata kerja, melainkan kata benda, seperti dalam kalimat berikut. 1. Karena adanya saling pengertian di kedua belah pihak, sengketa perbatasan itu dapat diselesaikan dengan baik. Kedua, masyarakat modern ditandai dengan adanya prinsip saling ketergantungan antar profesi. Alangkah lebih baiknya frasa tersebut diganti menjadi saling mengerti, atau juga menggunakan alternatif sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya pengertian yang baik di kedua belah pihak, sengketa perbatasan itu dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang kedua, masyarakat modern ditandai dengan adanya prinsip ketergantungan antar profesi. 7. Subjek eliptis. Subjek eliptis atau subjek yang diresapkan merupakan gejala yang lazim dalam penggunaan bahasa. Dalam struktur kalimat majemuk atau kalimat kompleks, sebenarnya gejala subjek eliptis ini merupakan salah satu indikasi kalimat efektif. Namun, jika pelepasan subjek itu tidak betul, malahan terjadi ketidakberesan dalam kalimat. Contoh, 1. Karena pembibitan tanaman ini memerlukan air yang banyak, dilakukan pada musim penghujan. 2. Jika peraturan itu tidak dijalankan, sebaiknya dibatalkan saja. Kedua kalimat di atas berbentuk kalimat kompleks. Kalimat 1 berkonstruksi keterangan, predikat, keterangan. Kalimat 2 pula berkonstruksi keterangan, predikat. Jadi, kedua kalimat kompleks tersebut tidak mengandung subjek yang eksplisit. Kelemahan semacam ini yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa kalimat kompleks bahasa Indonesia. Bandingkan kedua kalimat ini dengan kalimat yang sudah mengalami perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, karena memerlukan air yang banyak, pembibitan tanaman ini dilakukan pada musim penghujan. 2. Jika tidak dijalankan, peraturan itu sebaiknya dibatalkan saja. Nah, proses eliptis terhadap unsur subjek kalimat 1A dan 2A dilakukan dengan teratur. Dengan begitu, konstruksi kalimat menjadi betul dan malahan berkesan efektif. Kalimat 1A berkonstruksi keterangan, subjek, predikat, keterangan. Kalimat 2A berkonstruksi keterangan, subjek, keterangan, predikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sukmawati. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. B. Problematik penyusunan kalimat. 8. Penggunaan predikat yakni dan yaitu. Sering kita mendengar kata yakni atau yaitu dijadikan predikat seperti dalam kalimat berikut. 1. Yang akan bertindak sebagai penceramah dalam kesempatan ini yaitu Bapak Prayoga.
2. Tamu rombongan yang baru datang itu yakni tamu kita. Tampaknya ada anggapan bahwa kedua kata tersebut sama dengan ialah dan adalah, yang merupakan kopula atau kata kerja gabung. Kopula inilah yang selayaknya digunakan dalam kedua kalimat di atas. Leksem itu dan yakni bukan kopula. Jadi, kedua-duanya tidak bisa difungsikan sebagai predikat kalimat. Seperti yang dicatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni dan yaitu tergolong partikel penghubung yang digunakan untuk merinci keterangan kalimat. Contoh, 1. Yang tidak datang yakni Turi dan Tuin tidak mengirimkan berita. 2. Di Bali ada dua pantai yang terkenal, yaitu Pantai Sanur dan Pantai Kuta. 9. Penggunaan bentukan kata kerja mei dan mekan. Setiap pengguna bahasa Indonesia yang tertib akan merasa gregetan. Mengapa sebagian pengguna bahasa yang tergolong kaum cendekia begitu berkesulitan membedakan penggunaan bentukan mei dan mekan, seperti bentukan kata mengajari, mengajarkan, mempercayai, mempercayakan, memberi, memberikan, menjauhi, menjauhkan, melempari, melemparkan, menghindari, menghindarkan, dan masih banyak contoh yang lain. Salah satu prinsip penggunaan dua bentukan yang secara maknawiyah itu bertentangan adalah bahwa predikat bentukan mei menghasilkan subjek kalimat itu, bergerak atau subjek bergerak, dan objek diam. Contoh, 1. Kita harus menjauhi perselisihan dengan siapapun. 2. Rupa-rupanya supir itu menghindari tabrakan dengan mobil yang lain. Sedangkan bentukan mekan menghasilkan subjek kalimat itu diam atau subjek diam dan objek bergerak. Contoh, 1. Pak Lurah memberikan hadiah itu kepada salah seorang penduduk. 2. Para demonstran melemparkan batu-batu itu kepada aparat. 10. Penggunaan bentukan mewarisi dan mewariskan. Ternyata, bentukan kata kerja mewarisi dan mewariskan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan bentuk mei dan mekan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa kedua bentukan kata tersebut merupakan bentukan kata yang khusus atau secara populer disebut kekecualian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000, bentukan pewaris bermakna yang memberikan warisan. Warisan bermakna sesuatu yang diwariskan. Mewariskan bermakna memberikan warisan kepada. Mewarisi bermakna memperoleh atau menerima warisan dari. Dan diwarisi bermakna dijadikan warisan. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah sebagai berikut. 1. Generasi angkatan 45 adalah pewaris semangat perjuangan bangsa atau yang memberikan warisan. 2. Generasi angkatan 45 mewariskan semangat perjuangan bangsa kepada generasi berikutnya atau disebut memberikan warisan. 3. Generasi muda sekarang mewarisi semangat perjuangan bangsa tersebut atau disebut sebagai menjadikan atau memperoleh warisan. Yang keempat, artinya semangat perjuangan bangsa diwarisi oleh generasi muda sekarang, disebut dijadikan warisan. 11. Preposisi di, pada, dalam, dan ke. Ada kecenderungan penggunaan preposisi di, pada, dalam, dan ke dipertumpang-tindihkan atau seperti tanpa pegangan. Ada beberapa prinsip yang selayaknya diperhatikan, yakni 1. Kata depan di digunakan di depan kata benda yang mengandung makna tempat dan makna tempat juga alat. Contoh, di kantor, di ruangan, di jalan, di lapangan. 2. Kata depan di tidak digunakan di depan kata benda yang mengandung makna waktu, manusia, dan makna yang berhubungan dengan bahasa, kecuali bentuk yang dianggap idiom di kemudian hari. 3. Kata depan dalam digunakan di depan kata benda yang menyatakan hal yang berhubungan dengan bahasa, tulisan, surat, pembicaraan, uraian, ceramah, pidato, paragraf, kalimat,
klausa, kata, dan dalam satuan waktu tertentu, seperti dalam waktu 2 jam, dalam kesempatan itu, dalam peristiwa itu, dalam perang saudara itu, dalam 1 hari ini. 4. Kadang-kadang kata depan di bergabung dengan dalam, seperti dalam bentukan di dalam laut, di dalam sumur, di dalam buku. 5. Kata depan pada digunakan di depan kata benda yang menyatakan waktu, manusia, dan binatang, seperti pada waktunya, pada hari ini, pada mereka, pada setiap orang, pada sapi Bali, pada binatang jenis ini. Dan yang keenam, kata depan ke menyatakan arah atau tujuan. Karena itu, kata depan ke tidak bisa mengambil bentuk tiba ke atau datang ke. Contoh, sampai ke rumah, tiba ke kampung kami, datang ke tempat upacara. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri, NPM 1962 10973 dari kelompok 6 pemateri kelima. 12. Ketidaklogisan isi kalimat. Kadang-kadang terjadi ketidaklogisan isi kalimat yang mungkin sudah menjadi kebiasaan seseorang atau meniru ucapan orang lain dalam kegiatan yang sejenisnya. Misalnya, yang pertama, hadirin yang terhormat, dimohon yang membawa HP atau alat komunikasi lainnya dimatikan untuk sementara. Yang kedua, waktu dan tempat dipersilahkan. Secara logis atau masuk akal, kalimat-kalimat itu selayaknya berbunyi seperti berikut. Yang pertama, saudara yang terhormat, HP atau alat komunikasi lainnya dimohon untuk dimatikan sementara. Yang kedua, saudara ketua panitia dipersilahkan. 13. Objek berpreposisi. Ada 2 buah kata yang sering mengganggu kehadiran objek, yakni kata tentang atau mengenai dan daripada. Contoh, 1. Pedagang kaki lima yang tidak berdisiplin itu sangat menghambat daripada kelancaran lalu lintas. Yang kedua, seminar itu akan mengkaji tentang peranan positif para pedagang kaki lima. Kalimat-kalimat di atas akan sepenuhnya terpadu atau kohesif jika kata-kata di depan objek yakni daripada, tentang, dan mengenai ditanggalkan. 14. Keparalelan atau kesejalanan. Ada 2 tipe keparalelan dalam kalimat yang harus diperhatikan, yakni keparalelan struktur kata dan keparalelan struktur kalimat. Contoh kalimat yang tidak mengandung gejala ketidaksejalanan bentuk. Ketidaksejalanan bentuk dan atau jenis kata. Yang pertama, konflik tidak akan terjadi jika kedua belah pihak bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berkomitmen terhadap kesepakatan. Yang kedua, semakin dewasa setiap orang diharapkan semakin jujur, disiplin, mawas diri, dan tanggung jawab. Dalam kalimat 1, kata jujur dan bertanggung jawab merupakan kata atau kata sifat, sedangkan kata disiplin dan komitmen tergolong kata benda. Artinya, dalam kalimat tersebut ada gejala ketidaksejalanan bentuk. Demi terbangunnya dalam yang bagus, kata disiplin dan komitmen harus diubah menjadi kata sifat, yakni berdisiplin dan berkomitmen. Dalam kalimat 2, kata disiplin dan kata majemuk tanggung jawab tergolong kata benda. Karena itu, kedua kata tersebut harus diubah menjadi berdisiplin dan bertanggung jawab supaya sejalan dengan kata jujur dan mawas diri sebagai kata sifat. Selanjutnya, kecermatan. Kadang-kadang kita menulis atau mengucapkan kalimat yang ditandai dengan adanya gejala ketidakcermatan. Contoh, walaupun mereka itu sudah berulang-ulang dipulangkan ke kampungnya masing-masing, tetapi mereka tidak merasa jerah untuk kembali ke kota dan menjadi pengemis jalanan. Yang kedua, maaf, pada hari ini kami ada rapat. Kalimat-kalimat di atas menunjukkan adanya ketidakcermatan berbahasa kalau bentuknya atau penulisannya diperbaiki menjadi sebagai berikut. 1. Walaupun sudah berulang-ulang dipulangkan ke kampungnya masing-masing, mereka tidak merasa jerah untuk kembali ke kota dan menjadi pengemis jalanan lagi. Yang kedua, maaf, pada hari ini kami mempunyai rapat. Selanjutnya, 16. Konjungsi bahwa dan kalau. Dalam penggunaan bahasa, akhir-akhir ini konjungsi bahwa cenderung diganti dengan konjungsi kalau, padahal makna kedua konjungsi tersebut berbeda sekali. Konjungsi bahwa menyatakan
hal yang sudah atau sedang terjadi atau hal yang faktual. Misalnya, kita tahu bahwa alam negeri ini kaya raya. Konjungsi kalau adalah konjungsi yang menyatakan makna syarat, makna yang belum terjadi. Misalnya, saya akan datang kalau Anda ada di tempat itu. Kalau cuaca bagus, penerbangan akan lancar. Yang 17, problematik penulisan rincian. Kita sering menjumpai rincian informasi yang ditulis setelah frasa sebagai berikut atau seperti berikut. Persoalannya ada pada penulisan huruf awal rincian dan tanda baca pada akhir rincian. Apakah rincian itu diawali dengan huruf besar, tanda baca yang diterangkan di akhir setiap rincian? Apakah tanda koma, tanda titik koma, atau tanda titik?